hasil pantauan kasus seperti apa kondisi pasien COVID-19 anak dibandingkan dengan pasien dewasa? Ya, jadi kondisi COVID-19 pada anak itu paling banyak hampir 80% di penelitian yang ada ya, ini berdasarkan penelitian itu tanpa gejala dan gejala ringan, bahkan sedang. Cuman ada sekitar 2-10% yang itu sampai gejalanya berat, dan berat pun biasanya itu karena ada faktor risiko, misalnya yang kita ketahui ada penyakit pengidap berdarah sebelumnya, kemudian penyakit dengan autoimun, artinya sistem kekebalan tubuh yang menyerang tubuhnya sendiri, kemudian pasien dengan malnutrisi. Nah, kalau anak cenderung memang lebih banyak ke ringan sedang. Bagaimana cara mencegah anak tidak tertular COVID-19? Ya, pencegahannya pada anak ya hampir sama dengan dewasa, cuman penekanan pertama adalah hindari keluar rumah kalau memang itu tidak diperlukan dan tidak mendesak. Seperti misalnya ke daerah yang tingkat risiko tinggi kan, misalnya pusat perbelanjaan, pasar, kemudian area rekreasi atau wisata. Kemudian yang kedua adalah anak diajari untuk cuci tangan, ya pakai sabun atau dengan sabun cairan pembersih, misalnya yang sanitizer. Jadi langkah-langkahnya, 6 langkah cuci tangan itu kita ajarkan ke anak, terutama anak-anak pre-sekolah itu kan sudah bisa kita ajari, apalagi anak yang sudah sekolah pastinya mudah kita ajari. Kemudian yang ketiga adalah ajari anak dan untuk menerapkan etika batuk dan bersin, ya penggunaan dengan masker atau dengan lengan bagian atas, kemudian atau dengan tisu. Kemudian yang keempat adalah anak diberikan makanan yang bergizi dan seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian anak juga diberikan aktivitas fisik atau olahraga yang rutin karena kondisi pandemi pasti banyak di rumah. Nah, aktivitas fisik bermain terutama untuk anak balita itu ya sangat-sangat diperlukan untuk mencegah kebosanan. Kemudian selanjutnya adalah anak juga di penggunaan masker, ya penggunaan masker bila keluar harus terpaksa keluar rumah. Kemudian bagaimana dengan penutup wajah atau face shield? Nah, untuk face shield itu untuk anak di bawah 2 tahun ya, karena untuk masker penggunaan anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan karena risiko kesulitan bernapas. Kemudian juga ketika anak memiliki gejala infeksi saluran pernafasan seperti demam, batuk, sulit bernafas, segera diperiksakan. Kemudian untuk bayi yang dia usianya di bawah 18 bulan, jangan lupa untuk tetap lakukan imunisasi dasar. Apakah kebiasaan sehari-hari seperti anak mencium tangan orang tua atau orang tua mencium pipi anak masih boleh dilakukan di masa-masa seperti ini? Sebaiknya dihindari untuk mencium tangan, kemudian cium pipi, untuk yang apalagi itu dengan orang yang di luar rumah kita. Kalau mungkin selama dengan orang yang di rumah kita serumah itu tidak bermasalah ya, tapi kalau dengan orang yang di luar rumah kemudian kita melakukan kontak fisik itu sangat dihindari, apalagi untuk anak-anak. Kondisi seperti apa saja di lingkungan luar rumah yang bisa membuat orang tua meresikokan anaknya tertular COVID-19? Kondisi lingkungan yang bagaimana? Oh iya, jadi sebenarnya yang sudah saya sebutkan tadi adalah kondisi lingkungan yang banyak kerumunan orang yang jelas ya. Jadi kerumunan orang yang ramai ya, jadi perbelanjaan, pasar, kemudian area rekreasi, bahkan makanya sekolah pun sampai sekarang belum bisa dibuka karena ini menjaga keamanan di anak dan khususnya juga tenaga pendidik ya, sehingga kita sebaik mungkin jangan ajak anak kita ke daerah-daerah yang risiko dengan kerumunan atau dengan keramaian yang tinggi seperti yang tempat-tempat yang tadi saya. Untuk ada nggak sih dok protokol kesehatan bagi orang tua apabila orang tua itu beraktivitas di luar rumah? Jadi apa yang harus dilakukan ketika dia sampai ke rumah? Oh iya, oke. Protokol kesehatan untuk orang tua di luar rumah ya.
Yang pertama adalah ketika kita berangkat, pertama pastikan kondisi kita sehat. Yang kedua adalah kita menggunakan masker, ya wajib menggunakan masker. Khususnya untuk usia lansia di atas 60 tahun itu sebaiknya menggunakan masker medis ya, masker bedah ya. Kemudian orang tua yang memiliki penyakit komorbid juga. Nah, tapi ketika tidak ada itu tetap bisa masih aman dengan menggunakan masker 3 lapis, masker kain 3 lapis. Kemudian yang selanjutnya ada bawa hand sanitizer untuk sering cuci tangan. Kemudian jaga jarak ya 1 meter dengan lebih dari 1 meter. Sebaiknya kalau anak sebaiknya ya 2 meter ya lebih amannya. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin. Kemudian ketika dia harus terpaksa menggunakan alat transportasi umum, maka jaga jarak. Kemudian hindari memegang fasilitas umum yang sering dipegang, misalnya pegangan pintu, kemudian santelan kalau di bus ya, santelan tangan itu. Kemudian kalau memang terpaksa ya lakukan sering cuci tangan. Kemudian juga tombol lift dan sebagainya. Kemudian ketika dia di dalam kantor ya tetap jaga jarak, etika batuk, pakai masker, cuci tangan, itu penting. Dan ketika dia pulang ke rumah, maka sebaiknya lakukan cuci tangan, kemudian mandi ya, mandi pakainya dipisahkan, jangan kontak dulu sama anggota keluarga di rumah sebelum mandi. Kemudian setelah mandi cuci tangan lagi, baru bisa kontak dengan anak-anak. Dan barang-barang yang umum seperti jam tangan, handphone dan apa dibersihkan dulu sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Kemudian apa sih dok yang dimaksud dengan new normal ini? Oh iya, new normal ini memang kalimat yang booming di pasca lebaran kemarin ya. Jadi new normal ini bahasa kitanya adaptasi kebiasaan baru, itu sebuah tatanan kehidupan normal yang baru, artinya normal yang baru di masa pandemi COVID-19 ini. Artinya kita membuat kehidupan normal tapi dengan protokol kesehatan, khususnya adalah protokol kesehatan COVID-19, baik secara individu maupun komunitas di masyarakat, misalnya di area kerja, kemudian di sarana publik umum ya. Apa contohnya? Masker, cuci tangan, etika batuk, bersin, kemudian jaga jarak.